Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Hikmah dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Melanjutkan materi yang kemarin, kita akan membahas tentang surat Al-Falaq. Masih di bab 2 ya. Sebelum mulai, mari sama-sama kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita lanjut ya. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq merupakan surat yang diturunkan di kota Makkah. Dan surat Al-Falaq ini merupakan surat yang ke-113. Al-Falaq sudah pernah belajar ya di kelas 1. Apa artinya Al-Falaq? Iya, Al-Falaq artinya waktu subuh. Nah, ini dia. Kita baca bersama-sama ya bacaan surat Al-Falaq sesuai tajwidnya dan makharijul huruf. Ikutin Bu Hikmah yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu tadi lafal surat Al-Falaq. Kita lanjut ya, kita baca surat Al-Falaq sesuai arti perkataannya atau mufradat. Yang pertama ada qul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Birabbi, kepada Tuhan. Al-falaki, subuh atau fajar. Min, dari. Syarri, kejahatan. Ma, sesuatu makhluk yang. Wa, dan. Ghasiqin, malam. Idza, apabila. Waqab, gelap gulita. An-naffatsati, perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan. Fi, pada. Al-uqadi, buhul-buhul atau talinya. Hasidin, orang yang dengki. Hasada, dengki. Nah, itu tadi arti perkata dari surat Al-Falaq. Nih, arti keseluruhan dari surat Al-Falaq kita cocokkan ya. Yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul atau talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Itu tadi bacaan surat Al-Falaq artinya. Selanjutnya, kandungan surat Al-Falaq. Yang pertama, surat Al-Falaq mengandung isti'adzah, artinya permohonan perlindungan dari segala kejahatan makhluk. Nah, yang dimaksud makhluk di sini itu bisa siapapun dan apapun, bahkan bisa dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, Allah menyebut dirinya sebagai Rabbul Falaq, Tuhannya subuh atau pagi dan Tuhan seluruh makhluk. Allah berkuasa mengganti kegelapan malam dengan terangnya pagi dan berkuasa pula menyingkirkan kejahatan dengan memunculkan pertolongan. Kandungan yang ketiga yaitu surat Al-Falaq juga mengandung isti'azah
atau pertolongan perlindungan dari kejahatan malam, sihir, dan orang hasad. Yang keempat, surah Al-Falaq juga menjelaskan bahwa sihir itu memang ada. Oleh karena itu, manusia harus berlindung kepadanya, bukan kepada yang lain. Selanjutnya, kandungan dari surat Al-Falaq yang kelima, hasad membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Nah, itu tadi kandungan dari surat Al-Falaq. Yang pertama tadi apa? Ya, memohon perlindungan dari segala kejahatan makhluk. Mau makhluknya itu berupa apapun, ya, baik itu diri sendiri atau yang lainnya. Kemudian juga meminta pertolongan dari kejahatan malam, sihir, dan orang yang hasad. Apa itu orang hasad? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak arti hasad? Hasad itu adalah dengki. Dengki apa? Iri. Ya, hasad itu adalah iri atau dengki. Karena hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Oke, selanjutnya kita ke keutamaan surat An-Nas dan Al-Falaq. Yang pertama yaitu sebagai perlindungan. Surat An-Nas dan Al-Falaq dinamakan Al-Mu'awwizatain, yaitu permohon perlindungan. Rasulullah bersabda, "Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung?" Ibnu Abbas menjawab, "Iya Rasulullah." Beliau pun bersabda, "Qul a'udzu birabbil falaq" dan "Qul a'udzu birabbin nas." Dua surah ini hadis riwayat An-Nasa'i. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai penyembuhan. Surat An-Nas dan Al-Falaq juga berfungsi sebagai penyembuhan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi dari Aisyah bahwa Rasulullah apabila sakit beliau membaca untuk dirinya sendiri Al-Mu'awwizatain dan meniupkannya pada tubuhnya. Jika sakit ia menyulitkan dirinya, maka aku membacakannya untuk beliau dan kuusapkan ke badannya berharap keberkahan firman Allah itu. Kemudian yang ketiga sebagai zikir pagi dan petang. Surat An-Nas dan Al-Falaq juga berfungsi sebagai zikir pagi dan petang. Hal ini didasarkan pada hadis dari Abdullah bin Khubaib yang menyatakan, suatu ketika kami keluar pada malam yang hujan deras dan gelap, kami mendatangi Rasulullah dan meminta beliau untuk sholat bersama kami. Ketika saya menemui Rasulullah, beliau menyuruh saya untuk membaca, namun saya tidak membaca apapun. Beliau menyuruh lagi, bacalah. Saya tetap tidak membaca apapun, sampai akhirnya beliau menyuruh saya untuk yang ketiga kalinya. Lalu saya bertanya, apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bacalah Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwizatain pada waktu pagi dan petang 3 kali. Sesungguhnya membaca itu sudah cukup untukmu segala sesuatu. Nah, itu tadi penjelasan tentang surat Al-Falaq. Untuk selanjutnya, Bu Hikmah minta kepada anak-anak kerjakan latihan soal pada halaman 28 sampai dengan halaman 30. Nanti kirim fotonya ke Google Classroom ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata Bu Hikmah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.